tajzi an ahadin ba'da. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Idul Adha setelah sholat, beliau mengatakan, siapa yang sholat bersama kami, siapa yang sholat dengan sholat kami ini, kemudian dia menyembelih setelahnya, maka dia telah menunaikan sembelihan yang sah. Dan siapa yang menyembelih sebelum dilaksanakan sholat id, maka tidak ada sembelih, tidak terhanggap kurbannya. Maka Abu Burdah bin Niyar, paman dari Al-Bara bin Azib, berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya menyembelih kambingku sebelum sholat id, dan aku telah memahami bahwasanya hari ini adalah hari makan dan minum, dan aku suka untuk kambingku ini adalah awal yang pertama kali disembelih di rumahku, maka aku pun menyembelihnya, dan setelah itu aku makan, mengkonsumsinya sebelum datang ke sholat id. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Daging kambingmu itu hanya sekedar daging kambing saja. Kambing itu adalah daging kambing, bukan daging kurban. Maka beliau pun mengatakan lagi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki unta, dan itu lebih aku cintai daripada 2 kambing. Apakah sah aku menyembelihnya sekarang setelah sholat? Kata beliau, na'am, dan tidak disah dan tidak sah seseorang setelah kamu. Taib. Faedah bisa diambil dari hadis tersebut. Kata Syekh Al-Fauzan, hadzal hadits fi masyru'iyatul udhiyah fi Idul Adha wa hiya sya'iratun 'azimatun mustahabbah. Hadis ini menunjukkan disyariatkan berkurban di Idul Adha, dan ini adalah syiar yang agung dan mustahab, sunnah yang ditekankan berdasarkan kesepakatan atau ahli ilmi. Dan sebagian ulama berpendapat seperti Abu Hanifah bahwasanya kurban ini hukumnya wajib. Namun yang benar, kata beliau, pendapat jumhur ulama bahwasanya berkurban itu sunnah mustahabah, sunnah yang mustahab, bukan wajib. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya an-nadzabah al-adahi innama yubda'u ba'da salatil id, bahwasanya menyembelih kurban hanyalah dimulai setelah salat id. Siapa yang menyembelih sebelum salat id, maka itu bukan teranggap sesembelihan. Wa innama takun lahman yu'kal faqat, hanyalah itu daging yang dimakan saja. Ya Abu Burdah Hani bin Niyar radhiyallahu ta'ala anhu, karena Abu Burdah Hani bin Niyar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyembelih kurbannya sebelum id, dan dia memakannya dan mengkonsumsinya sebelum id. Wa dzalika ijtihadun minhu, itu karena ijtihad dia. Karena dia berpemahaman, saya mengetahui ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari ini adalah hari makan dan minum, maka aku suka kambingku awal yang pertama disembelih di rumahku. Yaitu dia menginginkan untuk menyembelih kambingnya tersebut untuk supaya segera melakukan ibadah tersebut, supaya dia lebih utama, dia lebih awal untuk menyembelih kurban. Walakinnahu akhta fi hadza. Naam, akan tetapi dia salah di dalam permasalahan ini. Niatnya bagus ya akhwati fillah, ingin sembelihannya dia yang pertama menyembelih, dan itu ijtihad dia. Tapi kata Syekh Al-Fauzan, akhta fi hadza, dia keliru. Naam ya. Kata Syekh faedah berikutnya, fama kullu man ijtahada walau kanat niyatuhu salihatan wa qasdu hasanan ayakuna musiban li sunnah. An-niyatu wahdaha la takfi. La budda min usabati sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau faedah berikutnya, tidak semua orang yang berijtihad walaupun niatnya saleh dan tujuannya hasan, maka ijtihadnya tersebut mencocoki sunnah. Niat itu sendiri yang bagus tidak cukup. Tidak cukup. La budda, harus mencocoki sunnah, mencocoki adab syariat. Ya. An-Nabi, kata Syekh Al-Fauzan Abu Daulah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan para umatnya untuk menyembelih kurban setelah salat id. Maka siapa yang menyembelih sebelum salat id, maka tidak sah kurbannya. Ini adab.
Maka penting ya akhwati fillah, di dalam kita beragama ini memperhatikan dua. Yang pertama niat yang saleh, dan yang kedua kecocokan dengan tata krama dan aturan syariat. Ya, ini harus dipahami. Karena Syekh Abdullah menjelaskan siapa saja yang niatnya saleh tidak cukup, harus mencocoki sunnah dan adab syariat. Nah, kenapa? Karena kata Syekh Abdullah, lihatlah ini bagaimana Hani bin Yar inna dhaba qabla salatil id. Lihatlah ini bagaimana Hani bin Yar, dia menyembelih kurban sebelum salat id. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dagingmu itu kambing tadi yang kamu sembelih cuma daging biasa. Maka dia pun mengatakan, "Naam ya." Ini. Kemudian dia ingin lagi mencari untuk bagaimana menebusnya. Kata Rasul kata Hani bin Yar, menunjukkan apa tadi? Kambing yang disembelih itu tidak sah, tidak teranggap sebagai hewan kurban. Maka dia keliru dalam hal itu, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini pentingnya akhwati billah, penting sekali, ya. Sebagaimana yang sering kita sebutkan sama ikhwan kita, santri kita, ikhwan talim maghrib, talim isya, dan di talim-talim baik di Jawa maupun di Konsel. Ketika kita keluar dakwah, sering kita sampaikan berulang kali, makna fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun itu ada 3 pemahamannya. Bertanya kepada orang yang berilmu, jika dia tahu itu ada 3 keadaannya. Yang pertama, kita bertanya kepada ulama atau ahli ilmu, orang yang berilmu ketika kita tidak tahu memang dari awal. Yang kedua, ketika kita bimbang. Ya, ketika kita bimbang dari suatu permasalahan, ada A, ada B, yang berpendapat A dan B. Dan ini sudah kita sering sebut dalilnya, yaitu kisah perang ketika Rasul SAW mengutus pasukan perang. Nah, kemudian mereka menang pulang. Ketika masih perjalanan ada salah satu pasukan yang terluka di kepalanya. Di perjalanan beliau junub. Maka di pagi harinya beliau bangun dan mengatakan, aku junub, apakah saya ini tayamum ataukah saya wajib mandi? Karena beliau junub. Para sahabat pada saat itu berbeda pendapat. Satunya mengatakan wajib mandi, satunya mengatakan tayamum. Nah, dia bingung, maka pemimpin pasukan pada saat itu mengatakan kamu wajib mandi. Karena dia merasa sebagai pasukan dia wajib taat komando, dia taat pimpinan. Maka dia mandi, meninggal. Sampailah kabar itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasul mengatakan qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memarahi mereka. Kenapa? Ala sa'aluhu ala yas'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak paham? Innamas syifa'al ain aswal, hanyalah obatnya kebodohan itu bertanya. Coba lihat para akhwati fillah. Ketika para sahabat berpendapat, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan perbuatan mereka. Kenapa mereka memakai berijtihad sendiri? Tidak bertanya pada di situ masih ada orang yang lebih berilmu dari mereka dan mereka sendiri tahu sosok tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini menunjukkan apa? Ketika terjadi bimbang, ada yang mengatakan A dan B, maka kita tanya lebih berilmu. Mereka semua para sahabat berilmu, tapi ketika ada yang lebih berilmu dari mereka, maka penting kita untuk bertanya kepada yang lebih berilmu. Naam, itu pemahamannya. Fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun, yaitu bertanya kepada yang lebih berilmu ketika terjadi kebimbangan, ada A ada B. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah beramal. Nah, yaitu apa? Kisahnya Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari bahwasanya aku diutus oleh Rasulullah SAW dalam suatu urusan. Kemudian di perjalanan aku junub, tidak ada air, maka aku pun guling-guling seperti guling-gulingnya binatang, hewan. Ketika sampai di Madinah, aku kabarkan pada Rasul SAW perbuatanku ini. Ya Rasul, aku berbuat begini SAW. Apakah benar perbuatanku ini? Kata Rasulullah SAW, hanyalah cukup bagi kamu begini, tidak perlu kamu guling-guling. Kamu sekedar tayamum saja, usap tanganmu dan wajahmu.
Lihat ya akhwati fillah, pentingnya ini kita beradab dengan akhlak Islam, kita beradab dengan adat Islam, kita bertata krama dengan tata krama syariat. Bagaimana ulama memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Dan yang menguat tambahan faedah lagi dari kita, dari Syekh kepada kita semua. Kisahnya ini, kisahnya siapa? Riwayat Bukhari ini, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kisahnya siapa namanya? Al-Bara bin Azib, pamannya Abu Burda Hani bin Niyar. Beliau menyembelih kambingnya sebelum Idul Fitri, Idul Adha. Ijtihad dia berpaman boleh ini sesuai dengan ilmu yang sampai padanya. Dia mantap menyampaikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya tahu ini hari adalah hari makan dan minum. Maka aku suka untuk pertama kali hewan yang disembelih adalah saya, kambingku. Dan saya suka untuk itu, makanya aku makan sebelum pergi." Maka bagaimana pendapat engkau ya Rasul? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu kami yang kami sembelih cuma kami biasa, bukan hewan kurban, tidak dapat pahala sama sekali. Lihat ya akhwati fillah, bagaimana kita di dalam bertata krama, beradab sopan santun dalam syariat. Ketika sudah melakukan perbuatan amalan, tentu kita tanyakan pada orang yang lebih berilmu dari kita. Benar enggak perbuatan saya ini? Benar enggak sikap saya ini? Benar enggak mauqif saya ini? Benar enggak yaitu tindak tanduk yang saya lakukan ini? Benar enggak perbuatan dan yang tasarruf bahasa Arabnya yang saya lakukan ini? Ini pentingnya akhwati fillah. Makanya para sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu wa radwan, karena mereka bertanya kepada para ulama dan tentunya pemimpinnya ulama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak tahu, ketika mereka bimbang, dan ketika mereka sudah melakukan suatu perbuatan, mereka mengkonsultasi tentang perbuatan mereka kepada ulama tersebut, kepada orang yang lebih berilmu. Apalagi kalau perbuatan mereka tersebut menimbulkan kebimbangan, menimbulkan pertanyaan, menimbulkan kegaduhan, penting yang ditanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Nah, lihat ini, Hani bin siapa namanya? Bin Niyar. Nah, tentunya ini dia pertanyaan tersebut ini dari ijtihad beliau, tapi ternyata kata Syekh, tidak semua orang berijtihad walaupun niatnya baik, tujuannya hasan, niatnya saleh, tujuannya hasan, dia itu mencocoki sunnah, dia mencocoki adab syariat, dia mencocoki atau mendapatkan pahala. Karena siapa namanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kambingmu itu cuma kambing biasa saja, daging biasa. Maksudnya tidak teranggap hewan kurban, tidak teranggap sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.